Pemerintah akan memulai program magang nasional pada 15 Oktober mendatang. Program ini ditargetkan dapat menyerap 20.000 lulusan baru atau fresh graduate dari perguruan tinggi. Program ini akan memberikan uang saku setara upah minimum provinsi dan berlangsung selama 6 bulan. Mampukah program ini menekan angka pengangguran di Indonesia? Kami akan bahasnya bersama pengamat ketenagakerjaan Ahmad Ansyori. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam Pak Ahmad. Seperti apa menurut Bapak program magang nasional yang mendapatkan uang saku setara UMP ini? Baik, jadi pertama program magang secara nasional ini mungkin kesannya baru bagi Indonesia ya. Dahulu pernah ada program padat karya, itu sifatnya ke fisik. Nah ini dia eh, menyesuaikan dengan pekerjaan tertentu gitu. Saya pun salah satu yang sangat merekomendasikan program ini. Di beberapa negara, contoh kita sebut yang dekat kita itu Brunei ya. Di Brunei itu S1 yang baru selesai, itu dia bisa langsung bekerja. Bukan 6 bulan kalau di sana, bisa sampai 2 tahun. Dengan gaji yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi ada KPI-nya, ya ada penilaian dan sebagainya. Nah jadi Indonesia melakukan program magang nasional ini sudah sangat bagus. Tinggal lagi bagaimana implementasinya harus dijaga supaya multiplier efeknya itu diperoleh secara luas begitu. Oke, kemudian bagaimana Bapak melihat program magang nasional ini dalam ekosistem ketenagakerjaan Indonesia? Ya, dari sisi ekosistem ketenagakerjaan Indonesia, ini memberikan kemudahan bagi pertama para fresh graduate ini dan jumlahnya kan cukup besar ya 20.000 siswa ya kuotanya. Mudah-mudahan cukup waktu dari sekarang sampai dengan waktu pelaksanaannya nanti untuk dilakukan persiapan yang matang. Apa persiapan yang matang itu? Yang pertama ada demand-nya. Memilih 20.000 dari jutaan alumni S1 di tahun 2025 itu bukan hal yang mudah. Jadi harus ada kriterianya, ada kuota begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kesesuaian kualifikasi mereka sehingga dia bisa betul-betul berkontribusi positif bagi tempat bekerja di mana dia dilakukan pemagangan. Nah, kemudian industri atau dunia usaha bahkan sampai ke usaha kecil ya eh, juga bisa perlu dipersiapkan untuk mereka paham program ini. Jadi beda dengan misalnya mereka ya udah asal terima seperti siswa magang SMA begitu. Ini beda nih. Karena mereka harus bekerja, harus ada KPI-nya begitu yang jelas. Dan lalu setelah melalui proses itu para eh, pekerja magang yang S1 ini mereka memperoleh pengalaman nyata begitu. Bisa saja berlanjut di tempat itu atau mencari pekerjaan atau mendapat pekerjaan di tempat baru gitu. Ya, menurut Bapak apakah program magang ini mampu menekan angka pengangguran di Indonesia? Ya, dengan sendirinya lah berkurang meskipun tidak signifikan ya 20 juta, tapi saya rasa itu bermanfaat besar ya. Oke, kemudian apakah setelah selesai magang, apakah nantinya akan diberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan atau akan terhenti saja setelah selesai magang programnya? Justru harapannya ini insentif di mana kedua belah pihak, baik si pekerja dia mendapatkan pekerjaan secara langsung begitu, lalu dia beradaptasi, membangun kinerjanya sehingga dia bisa menjadi diperlukan di tempat usaha itu. Kemudian bagi dunia usaha bisa menerima dengan mudah tanpa harus berpikir soal pembiayaannya karena APBN disediakan oleh pemerintah. Nah, yang penting yang saya katakan tadi, misal bagaimana penilaian kinerjanya. Kalau tidak, jadi sama saja dengan siswa SMU yang magang, SMK yang magang. Bukan itu modelnya. Modelnya itu menciptakan ekosistem pekerjaan
yang memberikan manfaat bagi pekerjanya, kemudian bagi dunia usaha, juga mengurangi angka pengangguran sewaktu gitu, gitu. Ya, menurut Bapak sejauh mana efektivitas program magang nasional mampu memberikan pengalaman kelulusan baru atau justru hanya dijadikan tenaga kerja yang dibayar murah? Ini yang saya katakan tadi setup programnya ya, setup programnya itu. Memang sudah ada tiga tipe ya program magang premium plus magang umum gitu ya. Ada aplikasi platform Magenta untuk bisa mendaftar itu. Nah, eh, akankah tadi dikatakan memberikan manfaat peningkatan kapasitas, kemudian memberikan kontribusi kinerja, itu bergantung persiapannya. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para perguruan tinggi, kemudian mahasiswa atau alumni itu sendiri, serta dunia usaha. Ini kan perlu didata. Dunia usaha itu yang membutuhkan itu berapa banyak, kemudian kualifikasinya apa, kemudian bagaimana cara membuat penilaian kinerjanya, ada supervisinya, lalu apa hak-hak lainnya. Yang saya garis bawahi sekali tentang hak jaminan sosial terutama ya. Ya, lalu bagaimana apa yang harus dipersiapkan oleh lulusan baru agar bisa lolos dalam program magang ini? Itu kompetensinya, kualifikasinya. Pertama dia memiliki keinginan, kemudian direkomendasi oleh perguruan tingginya. Lalu bidang pengetahuannya itu berkesesuaian yang dibutuhkan oleh industri. Maaf sebentar saya minum. Industri kan diharapkan merespon pemagangan yang dibiayai oleh APBN ini kan untuk meningkatkan kinerja usahanya juga begitu. Bukan sekedar menerima orang untuk selama 6 bulan bekerja di situ gitu. Jadi seberapa berhasil tentu nanti akan dievaluasi, tetapi hasilnya seberapa bagus akan sekali lagi ditentukan oleh setup atau persiapannya. Ya, apakah setiap industri memiliki kuota yang sama seperti industri perbankan atau mungkin food and beverage atau apakah ada kuota khusus dari industri tertentu yang memiliki kuota lebih banyak untuk mendapatkan peserta magang ini? Untuk saat sekarang itu tentu belum bisa karena baru pertama ya. Jadi industri akan ditawarkan dulu berapa banyak mereka mampu menyerap, kemudian bidangnya apa, kualifikasinya apa, kesanggupan mereka melakukan pembinaan apa saja gitu ya. Nah, dari situ nanti baru akan ditentukan semacam distribusinya kemana. Oke, kemudian sejauh mana program magang dapat menjembatani gap antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri? Iya, kesesuaian industri sebetulnya cepat. Industri itu kan sangat cepat untuk merespon hal-hal positif seperti ini. Saya beri gambaran seorang teman saya punya travel di Brunei, Brunei Darussalam. Dia mendapatkan alokasi 2 orang, yaitu pertama IT, kedua pembukuan. Nah, mereka bekerja selama setahun itu. Dinilai apakah eh, perusahaan jasa pariwisata tadi mendapatkan manfaat yang positif? Ya pasti, karena dia mendapatkan pekerja dengan kualifikasi tertentu dengan tanpa harus memberikan biaya upah. Nah, selanjutnya itu baru akan dikembalikan kepada masing-masing pihak, apakah industri itu terus memerlukannya atau industri itu misalnya em, misalnya industri itu tidak sesuai misalnya dengan kualifikasi yang disediakan oleh sistem ini begitu, begitu Mbak. Ya, apakah dengan adanya program magang ini menurut Bapak membuat perusahaan-perusahaan menjadi semakin sedikit kesempatan untuk menerima pegawai yang bukan dari program magang? Tentu, tentu secara tidak langsung ya. Misalnya kita sebut saja Jawa Post TV misalnya ya. Jawa Post TV misalnya termasuk mendapat alokasi 10. Siapakah mereka? Mereka itu dari
presenter, kemudian dari IT, dari akuntansi, dan dari misalnya anchor ya. Nah, nah tentu bagi Jawa Post TV, oh sudah ada 10 ini, kita perlunya 14, ya mungkin tinggal nambah 4 gitu. Kalau perlunya 10 dan terpenuhi 10, ya tentu nggak akan menerima lagi. Tapi itu kan untuk sementara ya. Sementara ini pun cuma 6 bulan. Artinya bulan ketujuh harus diputuskan dari mereka yang 10 ini, mana yang diterima, kalau mereka mau melanjutkan di sana, mana yang tidak gitu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Iya, pengamat ketenagakerjaan Ahmad Ansyori. baik, terima kasih. Ini live ya.